Latar belakang, penanaman modal asing menjadi aspek terpenting untuk menstimulasi sektor perekonomian suatu negara di luar pemasukan negara melalui pajak yang menjadi penyumbang devisa tertinggi. Sebab penanaman modal asing berkontribusi secara masif bagi pembangunan berkelanjutan melalui mekanisme transfer aset, manajemen, serta IT dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebuah negara. Indonesia adalah negara yang berpotensi besar memperoleh keuntungan skala besar dalam penanaman modal asing, sebab menjadi salah satu negara berkembang yang banyak diminati investor asing untuk meningkatkan investasi modalnya di Indonesia. Secara prosedural, di Indonesia mekanisme berinvestasi erat kaitannya dengan perizinan yang cenderung berbelit-belit serta memerlukan jangka waktu yang cukup lama, sehingga besar harapan investor asing agar Indonesia mampu memberikan kepastian hukum di setiap rangkaian kegiatan usaha, termasuk dimulai dari hulunya yakni investasi. Tentunya investasi asing yang berdatangan secara kontinu membawa konsekuensi logis, yaitu meningkatkannya skala kegiatan usaha yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Berlandaskan pada uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terkait peraturan mekanisme Foreign Direct Investment di Indonesia, pengaruh Foreign Direct Investment pada penyerapan tenaga kerja Indonesia dalam perspektif Omnibus Law, serta dampak dari aturan aspek ketenagakerjaan dalam perspektif Omnibus Law. Dalam tulisan ini, kelompok kami merumuskan 3 masalah utama yang diantaranya adalah: pertama, bagaimana peraturan mekanisme Foreign Direct Investment di Indonesia; kedua, bagaimana pengaruh Foreign Direct Investment pada penyerapan tenaga kerja Indonesia dalam perspektif Omnibus Law; dan yang ketiga, bagaimana dampak positif dan negatif adanya Foreign Direct Investment di Indonesia berdasarkan perspektif Omnibus Law. Tulisan ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui peraturan mengenai mekanisme Foreign Direct Investment di Indonesia. Kedua, mengetahui dan menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment pada penyerapan tenaga kerja Indonesia dalam perspektif Omnibus Law. Dan yang ketiga, mengetahui dampak dari aturan aspek ketenagakerjaan dalam perspektif Omnibus Law. A. Peraturan mekanisme Foreign Direct Investment di Indonesia. Penanaman modal asing merupakan suatu investasi jangka panjang bagi sebuah negara yang sedang berkembang. Kedatangan penanaman modal asing dapat membantu pembangunan ekonomi dalam hal pembangunan modal, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga akan tergarap sumber-sumber baru. Foreign Direct Investment atau penanaman modal asing secara langsung merupakan salah satu pembiayaan modal yang penting bagi suatu negara, terlebih bagi negara-negara miskin dan berkembang. Foreign Direct Investment juga dapat menjadi faktor penting dalam perekonomian negara karena FDI mampu memberikan kontribusi melalui transfer aset manajemen dan juga transfer teknologi guna mendorong pertumbuhan dan peningkatan perekonomian suatu negara. A. Karakteristik Foreign Direct Investment. Investasi langsung dapat diuraikan sebagai investasi jangka panjang pada suatu usaha atau bisnis baru atau usaha yang sudah ada dengan investor turut aktif melakukan kontrol terhadap manajemennya. Karakteristik investasi langsung: yang pertama, investasi langsung merupakan investasi jangka panjang. Yang kedua, investasi langsung dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, mendirikan perusahaan, mengerjakan proyek produktif atau konstruksi. 3. Investor turut ikut serta dalam melakukan pengelolaan, pengawasan atau kontrol pada perusahaan. 4. Investor pada investasi langsung memiliki kedudukan dalam perusahaan. Yang pada umumnya investor ialah pemilik perusahaan yang aktif dalam mengelola serta bertanggung jawab atas pengembangan usaha. 5. Kepemilikan investor pada umumnya berupa kepemilikan atas benda berwujud atau benda tahan lama yang tidak mudah hancur. 6. Adanya transfer of physical property, yaitu arus modal yang masuk biasanya berupa benda berwujud, contohnya peralatan dan mesin, maupun benda fisik lainnya. 7. Investasi langsung, khususnya investasi asing, adanya perlindungan terhadap aset asing yang diinvestasikan pada satu negara oleh hukum kebiasaan internasional. 8. Pada investasi langsung, khususnya investasi asing, bahwa dalam menjalankan usahanya harus berkedudukan di suatu wilayah, sehingga harus tunduk pada hukum setempat. Yang terakhir, investasi langsung, investor diwajibkan memiliki bentuk usaha ataupun bentuk kerjasama sesuai dengan peraturan hukum setempat, sebab investasi langsung ditujukan untuk menjalankan usaha, menjalankan proyek, atau mendirikan perusahaan. B. Pengaturan Foreign Direct Investment di Indonesia. Pengaturan mengenai masuknya FDI ke Indonesia secara yuridis dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing. Lambatnya perbaikan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi negara penerima FDI, dalam hal ini Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai pull factors, maupun kondisi dan strategi dari penanam modal asing atau push factors. Sebagai upaya meningkatkan investasi asing langsung di Indonesia, maka kemudian dilakukan upaya melakukan penyesuaian kebijakan investasi melalui BKPM. Di antaranya, pertama, memperbaharui daftar bidang usaha tertutup bagi PMA, yaitu pengurangan bidang usaha yang tertutup untuk investasi PMA dan PMDN dari 16 sektor menjadi 11 sektor, dan bidang usaha tertutup bagi kepemilikan saham asing dari 9 sektor menjadi 8 sektor. 2. Penyederhanaan proses dari 42 hari menjadi 10 hari dengan persetujuan pejabat eselon 1 yang berwenang, yaitu
Deputi Bidang dan Fasilitas Penanaman Modal yang sebelumnya dilakukan oleh Presiden. Ketiga, adanya insentif pembebasan pajak, yaitu kelonggaran pajak investasi sebesar 30% untuk 6 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001. Dan keempat, tidak adanya pembatasan nilai investasi. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang ditetapkan pemerintah memberikan perbaikan secara positif terhadap investasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar. Salah satu perbedaan tersebut terlihat pada sektor pelayanan. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur mengenai pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang dilakukan oleh BPKM. Pembaruan peraturan mengenai investasi tidak berhenti di situ saja. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, hanya pada awal pelantikan Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi menyampaikan konsep Omnibus Law terhadap perundang-undangan. Omnibus Law ditetapkan untuk dilakukan penataan terhadap peraturan baik berupa pemangkasan, penyederhanaan maupun penyelarasan banyak peraturan perundang-undangan yang telah ada secara sekaligus di Omnibus Law tersebut. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan Omnibus Law yang mengatur mengenai perubahan peraturan berbagai sektor dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Pasca berlakunya Omnibus Law Cipta Kerja, banyak ketentuan-ketentuan yang dianggap menghambat investasi dan kegiatan usaha diganti dengan ketentuan baru berdasarkan ketentuan yang ada pada Omnibus Law Cipta Kerja. Ketentuan baru tersebut dibentuk akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi para investor maupun calon investor, termasuk investor asing serta para pelaku usaha lainnya. Pengaruh foreign direct investment pada penyerapan tenaga kerja Indonesia dalam perspektif Omnibus Law. Penyerapan tenaga kerja PMDN dan PMA hingga tertinggi mencapai 1.033.835 jiwa. Penyederhanaan proses bisnis serta perizinan dan persyaratan administrasi. Penciptaan kerja melalui usaha dan kemudahan pelindungan dan pemberdayaan operasi dan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Kemudian mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh TKA dengan pembatasan-pembatasannya, juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi warga negara Indonesia sendiri. Dalam UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Apabila masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang, dapat digantikan oleh TKA lainnya. Perspektif Omnibus Law dalam aturan turunan dari UU Ciptaker ini yaitu PP nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing membatasi penggunaan TKA untuk waktu tertentu. Dalam PP nomor 34 tahun 2021, TKA hanya dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya yang akan diduduki. Meski demikian, berbeda dengan pekerja Indonesia, TKA dalam perjanjian PKWT tidak berhak atas uang kompensasi saat berakhirnya kontrak kerja. Dampak positif dan negatif adanya foreign direct investment di Indonesia berdasarkan perspektif Omnibus Law. Tanaman modal asing di Indonesia semakin lama semakin menjamur di Indonesia. Tanaman modal asing tersebut lebih banyak terjadi karena adanya undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa disebut dengan Omnibus Law, yang lebih membebaskan hal-hal yang terkait dengan investasi asing di Indonesia. Kegiatan investasi asing dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat, baik itu dampak positif maupun menimbulkan dampak negatif. Dampak positif, kemudahan terhadap masuknya investasi asing ke Indonesia memunculkan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun usaha kreatif yang baru. 2. Meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berbasis industri di Indonesia. Yang 3. Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. 4. Alih teknologi. Dampak negatif. 1. Terlalu banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. 2. Menambah jumlah kerusakan lingkungan. 3. Dapat menurunkan nilai mata uang. 4. Berkurangnya lahan produktif. Kesimpulan, penanaman modal asing menjadi aspek terpenting untuk menstimulasi sektor perekonomian suatu negara di luar pemasukan negara melalui pajak yang menjadi penyumbang devisa tertinggi. Sebab penanaman modal asing berkontribusi secara masif bagi pembangunan berkelanjutan melalui mekanisme transfer aset, manajemen, serta transfer informasi dan teknologi atau IT dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebuah negara. Saran, mengurangi investor, melakukan penanaman modal asing, atau melakukan pendirian perusahaan supaya masyarakat Indonesia terpenuhi kebutuhan pangannya karena banyak lahan produktif. Selain itu, pemerintah membatasi jumlah TKA yang akan bekerja di perusahaan negara Indonesia. Yang terakhir, perusahaan perlu juga memperhatikan potensi tenaga lokal karena tenaga lokal tidak kalah baik dengan tenaga asing.